Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Welcome to the BIPA class with me, your teacher, Quratul A'yun Maharani, or you can call me Mrs. A'yun. Okay, today we will learn about grammar or tata bahasa Indonesia. Maybe one of you know that is tata bahasa. Anyone understand this material? Oke, tata bahasa adalah jenis kaidah bahasa yang mengatur kriteria penggunaan kata dan kalimat. Nah, dalam sebuah kalimat ini, agar dapat mempunyai makna, diharuskan mempunyai pola. Nah, dalam tata bahasa Indonesia, ada banyak pola kalimat. Nah, salah satu di antara pola kalimat bahasa Indonesia ialah pola SPOK. Nah, kalimat berpola SPOK ini adalah sebuah kalimat yang terdiri dari 4 unsur, yaitu subjek, predikat, objek, serta keterangan. Terkadang di dalam kalimat SPOK juga disisipkan kalimat pelengkap. Subjek ialah kata yang memiliki fungsi dalam sebuah kalimat sebagai pokok kalimat. Jadi subjek itu penting ya. Subjek bisa berupa kata benda atau nomina, yaitu kata benda atau frasa nomina dan klausa. Kemudian subjek bisa dicari dengan penggunaan kata tanya, apa atau siapa. Hal ini karena subjek berisi keterangan siapa yang menjadi pelaku dalam sebuah kalimat tersebut. Nah, ada beberapa contoh kalimat dengan penekanan pada subjek yang bisa kalian pelajari. Dalam sebuah kalimat, contohnya, Andi pergi memancing. Nah, S atau subjek itu yang digunakan yaitu Andi. Jadi Andi itu sebagai subjek. Nah, contoh yang lain, kakek sedang tidur di kamar. Nah, di mana subjeknya ini yaitu kakek. Kemudian yang kedua adalah predikat. Predikat adalah unsur utama pada suatu kalimat dan bisa menggunakan kata kerja atau mungkin kumpulan kata sifat juga. Predikat ini berfungsi untuk menggunakan kata kerja, maka bisa dinegasikan dengan penambahan kata tidak. Sementara itu, jika predikat berfungsi sebagai kata benda, maka bisa menambahkan kata bukan. Yang kedua yaitu predikat. Predikat adalah unsur utama pada suatu kalimat yang menggunakan kata kerja. Contoh kalimatnya ya adalah Tina membersihkan tempat tidurnya dan Tina tidak membersihkan tempat tidurnya. Dua kata ini memiliki kata yang sama yaitu membersihkan sebagai predikat yang menggunakan kata kerja. Jadi membersihkan itu kata predikat. Nah, untuk menegaskannya, kalian bisa menambahi kata tidak. Hal ini juga berlaku pada predikat kata benda tetapi dengan penambahan kata bukan. Kemudian yang ketiga yaitu objek. Objek ialah unsur kalimat yang didahului oleh predikat. Terdapat dua jenis objek, yaitu objek yang langsung dan objek tidak langsung. Objek langsung diatur oleh aksi kata kerja serta menerima aksi dari kata kerja. Nah, jenis objek ini mengacu pada kata benda atau kata ganti. Objek ini pun mudah untuk diidentifikasi. Kemudian sementara itu objek tidak langsung itu mengacu pada penerima objek langsung. Contohnya objek langsung, Rina mengelus seekor kucing, dan objeknya tidak langsung ya, kucing dielus Rina. Pada kalimat pertama, subjeknya yakni Rina sebagai predikatnya yakni mengelus, dan objek langsungnya berupa kucing, yakni kata benda yang tunduk pada tindakan subjek. Berbeda dengan kalimat yang kedua, yakni kucing bertindak sebagai objek tidak langsung. Yang keempat yaitu keterangan. Keterangan ialah unsur kalimat yang bersifat opsional atau tidak wajib. Nah, keterangan bisa diisi dengan nominal atau frasa nominal, frasa numeral, frasa proporsional, atau adverbia. Unsur ini wajib ada meskipun jika menjadi bagian dari predikat. Contohnya yakni
Profesor senior itu berangkat kemarin malam dan mobil menuju ke Jalan Supomo. Keberadaan keterangan pada contoh kalimat di atas yaitu profesor senior itu berangkat bersifat opsional karena sifatnya itu tidak melekat pada predikat. Nah, tanpa adanya kata keterangan, kalimat tersebut masih bersifat utuh dan dapat diterima secara gramatikal. Nah, sedangkan pada contoh kalimat kedua yaitu mobil menuju ke Jalan Supomo. Posisi kata keterangan wajib disertakan karena sifatnya perangkat kata predikat. Nah, jadi Supomo itu jadi kata keterangan. Dijelaskan nama jalannya apa, tempatnya apa, di mana. Nah, dalam tata bahasa Indonesia, kalimat itu dibagi menjadi dua, kalimat aktif dan kalimat pasif. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan tindakan atau kata kerja yang ada dalam sebuah kalimat tersebut. Nah, dalam kalimat aktif, subjek bertindak sebagai pelaku atau penggerak dari tindakan yang dilakukan dalam kalimat tersebut. Nah, kalimat aktif adalah jenis kalimat di mana subjek dari kalimat melakukan tindakan atau aksi terhadap objek. Dalam kalimat aktif, subjek bertindak sebagai pelaku utama dalam aksi yang terjadi, sementara objek adalah penerima aksi tersebut. Nah, kalimat aktif itu memiliki struktur yang relatif sederhana dan mudah untuk dimengerti. Adapun ciri-ciri kalimat aktif yaitu subjek melakukan tindakan atau kata kerja. Kemudian subjek berperan sebagai pelaku atau penggerak dalam kalimat tersebut. Kemudian tindakan atau kata kerja yang dilakukan oleh subjek ditunjukkan kepada objek atau penerima tindakan. Contoh kalimat aktif yaitu ayah memasak makan malam. Saya membaca buku di perpustakaan. Mereka menonton film di bioskop. Kemudian anak-anak bermain di taman. Guru memberikan tugas kepada siswa. Nah, dalam kalimat aktif, subjek menjadi fokus utama dan tindakan yang dilakukan lebih jelas dan langsung. Kemudian kalimat aktif itu sering digunakan dalam percakapan sehari-hari dan tulisan, buku, dan lain-lain. Yang kedua yaitu kalimat pasif. Kalimat pasif adalah jenis kalimat yang di mana objek dari aksi menjadi fokus utama, sedangkan pelaku aksi atau subjek itu cenderung tidak diungkapkan atau diungkapkan secara tersirat. Dalam kalimat pasif, objek yang menerima aksi menjadi subjek kalimat, sedangkan pelaku aksi menjadi bagian yang kurang menonjol atau bahkan disembunyikan. Nah, kalimat pasif itu sering digunakan untuk menyoroti objek atau aksi yang terjadi daripada fokus pada siapa yang melakukan aksi tersebut. Contohnya, kalau kalimat aktif, dia sedang menulis sebuah buku. Kalau diganti menjadi kalimat pasif, sebuah buku sedang ditulis olehnya. Kemudian contoh yang kedua, kalimat aktif yaitu mereka membangun jembatan ini. Kalau diubah menjadi kalimat pasif, jembatan ini dibangun olehnya. Mungkin kalian bisa mencari contoh-contoh yang lain, perbedaan antara kalimat pasif dan kalimat aktif. Penggunaan kalimat pasif memiliki beberapa kegunaan, yaitu fokus pada objek atau hasil dari aksi, bukan pelaku aksi. Kurang menekankan atau menghindari menyebutkan pelaku aksi, terutama jika penting atau sudah diketahui. Menonjolkan objek yang diterima aksi seperti dalam penelitian ilmiah atau laporan berita. Namun dalam beberapa kasus penggunaan kalimat pasif bisa membuat kalimat terasa lebih kompleks atau ambigu.
Oleh karena itu, penting untuk memilih dengan bijak apakah kalimat pasif atau kalimat aktif. Jadi kalian harus belajar perbedaan antara kalimat aktif dan mana kalimat yang pasif. Nah, yang lebih sesuai dalam konteks tertentu. Perbedaan kalimat aktif dan kalimat pasif yaitu yang pertama, antara kalimat pasif dan kalimat aktif terletak pada fokus struktur dan peran subjek serta objek dalam sebuah kalimat tersebut. Nah, berikut adalah beberapa perbedaan berdasarkan antara kedua jenis kalimat, antara kalimat pasif dan kalimat aktif. Yang pertama yaitu fokus kalimat aktif. Fokus pada pelaku aksi, yaitu subjek, dan tindakan yang dilakukan terhadap objek, yaitu subjek menjadi pelaku utama dalam sebuah kalimat. Kemudian kalau kalimat pasif yaitu fokus pada objek yang menerima aksi. Jadi objek menjadi subjek utama, sementara pelaku aksi dapat disembunyikan atau diabaikan. Kemudian struktur kalimat aktif, yaitu struktur umumnya adalah subjek, predikat, objek. Subjek melakukan tindakan pada objek. Kemudian kalimat pasif yaitu struktur pada umumnya objek plus kata kerja dibantu dengan be, kemudian ditambah kata kerja berbentuk ketiga atau participle ditambah dengan pelaku atau opsional. Kemudian penekanan kalimat adalah menekankan pelaku aksi dan tindakan yang dilakukan. Yaitu kalimat pasif menekankan objek atau tindakan yang diterima oleh objek. Yaitu penyembunyian pelaku kalimat aktif, yaitu menyebutkan pelaku aksi dengan jelas. Kemudian kalimat pasif yaitu pelaku aksi bisa disembunyikan atau tidak disebut dengan jelas, tapi tetap ada. Kemudian kepentingan pelaku kalimat aktif yaitu pelaku aksi seringkali memiliki peran yang penting dalam sebuah kalimat. Yaitu kalimat pasif yaitu pelaku aksi cenderung memiliki peran yang kurang menonjol. Nah, selanjutnya adalah penempatan kata yang benar akan membuat sebuah kalimat itu dapat dimengerti dengan mudah. Yang pertama, kata benda atau nomina. Nomina adalah nama dari semua benda dan segala sesuatu yang dibendakan. Dan menurut wujudnya itu dapat dibedakan menjadi kata benda konkret. Kata benda dapat ditangkap panca inderanya, dan kata benda itu abstrak, benda yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera. Contohnya rumah, sekolah, tanah, kemudian air. Nah, yang kedua yaitu kata kerja verba. Kata kerja ini merupakan kata kerja yang menyatakan suatu perbuatan atau proses tindakan, gerakan, keadaan atau terjadinya sesuatu. Nah, kata verba atau kata kerja ini menduduki fungsi predikat dalam kalimat atau dalam struktur grammar. Contohnya membeli, memanah, memasak, berjalan, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu kata sifat atau adjektiva. Kata-kata yang dapat diikuti dengan kata keterangan sesekali serta dapat dibentuk untuk menjadi kata ulang berimbuhan gabungan se-nya disebut dengan kata sifat. Contohnya indah, indah sekali. Yang keempat ada kata ganti pronomina. Kata yang dipakai untuk mengacu kepada nomina lain dalam struktur kalimat. Contohnya kamu, sekalian, ia, beliau, mereka, dan lain-lain. Kemudian yang kelima itu ada kata bilangan atau numeral. Nah, kata bilangan itu adalah kata yang dipakai untuk menghitung banyaknya suatu hal atau wujud yang konkret. Orang, binatang, atau barang yang lain yang bisa dihitung. Contohnya 2 buah, 1/4, berlima. Yang keenam ada kata keterangan atau adverbia. Nah,
Kata keterangan adalah kata yang menerangkan predikat verba dalam suatu kalimat. Contoh, alangkah, barangkali. Itu ya. Kemudian yang ketujuh itu ada kata penghubung atau konjungsi. Nah, sebuah kata yang bertugas untuk menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat, yakni kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, atau kalimat dengan kalimat. Contoh, apabila, ketika, kemudian bila, dan yang lain-lain. Kata imbuhan. Yang terakhir ada kata imbuhan. Kata imbuhan adalah dalam bahasa Indonesia, kata imbuhan itu disebut sebagai afiksasi. Kata dalam bahasa Indonesia yang terdiri dari kata dasar dan bentuk kata imbuhan. Pemberian kata dasar ini terjadi melalui proses yang dinamakan afiksasi. Nah, pemakaian afiksasi ini dapat mengubah makna gramatikal atau bentuk. Afiksasi ini terdiri dari 3 jenis, yaitu prefix atau awalan kalimat, kemudian infiks atau sisipan kalimat, dan yang terakhir adalah konfiks, imbuhan di depan belakang, dan sufiks adalah akhiran kalimat. Yang pertama, jenis afiksasi. 1. Prefix. Prefix adalah imbuhan afiks atau imbuhan di awal kata, yaitu golongan prefix seperti ber, me, di, ter, ke, dan se. Imbuhan awal seperti ber, me, dan te terpakai untuk kata produktif. Contohnya seperti kata dasarnya yaitu main, diberi imbuhan ber, jadi bermain, itu menjadi kata kerja. Yang kedua, infik. Infik itu imbuhan afik yang diletakkan di tengah-tengah kata. Golongan infik adalah L, M, dan R. Pemakaian infik ini membuat kata tidak produktif lagi. Contohnya, telunjuk, gerigi, geletar, leluhur, kemudian selidik, seruling, temali, dan gemuruh, dan lain-lain. Dan yang ketiga itu adalah sufik, yaitu jenis afik yang berada di akhir kata yang diikuti. Golongan sufik itu ada an, kan, dan i. Contohnya, hubungan berikan, kemudian tangisi, pinggiran, kapal-kapalan, orang-orangan, sayur-sayuran. Nah, kata dasar sayur kemudian ditambah dengan an menjadi sayuran. Yang terakhir adalah konfiks. Konfik adalah gabungan aktif terdiri dari prefix awalan dan sufik akhiran. Konfik ini menjadi kata yang lebih panjang dan tidak terpisah. Golongan kata konfik yaitu per, pe, an, kemudian per-an, ke-an, se-nya, ber-an. Contohnya antara lain bepergian, beperangan, pelayaran, perambatan, pembakaran, perceraian, dan lain-lain. Okay, that's all for material today. If you any wants to ask, you can ask. If you don't have one, I will give you the assignment to making a short story about your holiday experience using good and correct grammar. Okay, the deadline on next week. Any question more? Nothing? Okay, because time is over, let's closing this class with hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Thanks for your attention. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.